Jumpa lagi di Fokus Eksakta. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Kita akan menghitung hambatan total ya, atau hambatan pengganti, sama aja ya. Hambatan total dari A ke B. Kita lihat segitiga ini ya, terbalik ini, dua segitiga. Hambatannya semua ini 5 ya. Ini 5 semua ya. Ini 5 semua, 5 ohm. All, semua maksudnya ya. Nah, sekarang kita akan mencari ya, hambatan total dari A ke B itu dimulainya dari mana yang bisa langsung dikerjakan. Kita lihat yang bagian terluar biasanya ya. Terluar, bukan di dalam-dalam ini yang kita bisa sederhanakan. Nah, misalnya kita lihat ini nih. Ini R 5 ya. Ini bisa langsung dijumlahkan kan? Kenapa ini bisa langsung dijumlahkan? Karena dari R menuju ini nih, titik yang puncaknya itu cuma belok aja. Bukan cabang ini, bukan persimpangan, bukan seperti ini nih. Kalau ini harus paralel nanti dia. Ya, kalau ini kan dia lurus aja begitu tuh. Cuma hanya belok gitu ya. Jadi sebenarnya langsung jumlahin aja. Ini 5 tambah 5. Hubungannya seri gitu ya. Hasilnya 5 tambah 5, 10 ya. 10 ohm. Begitu juga yang lainnya ya. Semua. Yang bagian-bagian luarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi ada 6 yang sama ini. Ini semua sama ya. Yang lain 10 ohm juga. Setelah itu baru kita paralel ini nih. Yang atas ini sama ini. Ya. Demikian seterusnya. Gitu ya. Tapi kalau misalnya angkanya beda-beda ya, misalnya sini beda, ya jumlahin aja masing-masing gitu ya. Misalnya sini 46 ya, 4 tambah 6 atau 3 tambah 8 gitu ya. Karena ini sama, jadi 10, 10, 10. Nanti kita paralel sama bawahnya ini nih. Kita mulai dari sini aja dulu. 1 per ya, kalau paralel begitu ya, 1 per RP aja gitu ya. Paralel atau pengganti sama aja. Sama dengan, kita boleh indeksin ini 1 gitu ya. Karena nanti ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Ini hanya indeks aja. Nggak usah dikasih juga nggak apa-apa. Jadi 1 per 10 nih. Ditambah 1 per yang ini. 5 juga kan? Kan semuanya 5. Nah, jadi jangan tanya lagi kenapa seper ya. Karena itu udah rumus dari paralel. Samakan penyebut. Yang belum bisa nyamakan penyebut nih ya. Yang bisa membagi kedua bilangan ini. Ya, yang bisa bagi 5 dan 10 itu kan 10 itu sendiri juga bisa ya. Ya, jadi 10 bagi 10 kan 1 kali 1, 1. 10 bagi 5, 2. 2 kali 1, 2. Tapi kalau misalnya ada yang bertanya, ini 20 bisa nggak? Ya 20 juga bisa ya. 20 bagi 10 juga bisa kan, 20 bagi, cuma kegedean angkanya. Nah, ini namanya kita cari yang terkecil lah gitu ya. Yang paling kecil kan 10, 9 nggak bisa kan? 9 bagi 5 gitu kan, nggak bisa bulat maksudnya. Ini namanya KPK ya. Saya udah jelasin dari awal ya, supaya diperhatikan. Ini 3 per 10. Nah, ini kan kondisinya terbalik ya, masih 1 per. Yang ditanya kan RP1 nya, jadi ketemu 10 per 3 dibalik. 10 per 3 ohm. Inilah yang ini ya. 1, 2, 3. 3 hambatan ini. Penggantinya. 10 per 3 ohm. Nah, sekarang karena ini sama semua, berarti kan dari R pengganti yang pertama sampai dengan yang ke-6 ya, 6 nih ya. Saya singkat aja, ya udah sama 10 per 3 gitu ya. Nah, ini udah ketemu 10 per 3. Baru saya sederhanakan nih gambarnya ini. Kira-kira bisa nggak disederhanakan supaya lebih lebih sederhana gitu ya. Nah, lihat nih. Nah, sekarang kita lihat ini dari sini ya. Titik A nih. Ini kan titik A ya. Jadi ini sama ini ya. Cuma ini lebih sederhana aja. Ya, dari titik A ke titik B. Ini didapat dari sini. Kita lihat yang atas tadi ini, yang ini kan 10 ohm ya. Di paralel sama yang bawah nih. Jadinya kan
10/3. Saya tulis di sini nih 10/3, maksudnya begitu ya. 10/3 nih, 1, 2, 3 nih, mewakili 3 hambatan ini. Saya tulis di sini. Begitu juga yang lain. Ini 10/3 semua ya. Nah, sekarang ini 10/3 semua nih kan ya. Jadi kan dia ini sama ini gabung sama yang bawahnya jadi begini. Yang ini bergabung sama yang bawahnya di sini nih, ini. Jadi ini ngikutin yang miring-miring ini nih. Yang ini nih. Oke ya. Nah, sekarang udah terlihat lah ini. Ternyata setelah disederhanakan dia bisa digabung. Ya, yang bawah juga ya. Berarti ini bisa langsung dijumlahkan dong ini. Dari sini ke sini. Ya, jadi ini hasilnya 10/3 tambah 10/3 tambah 10/3 ya. Berapa tuh? 30/3 kan? Oke, kita hitung aja ya. Yang serinya, ini seri ya, RS. R serinya 10/3. Nah, 30/3 nih. Jadi 10 ohm. Gitu ya. Ini 10 ohm nih. Berarti ini 10 ohm. Begitu juga ini. 10 ohm. Ngerti ya? Nah, ini jangan ditambahin ya, penyebutnya 3 ya. Jadi ini tetap karena ini penyebut. Jadi ini nggak usah dibalik lagi nih. Nah, sekarang ini bisa disederhanakan lagi, berarti kan gambarnya menjadi seperti ini, lihat. Nah, ini lihat. Ini titik A, ini titik B. Ya, jadi yang ini nih masuk ke sini. 10. Begitu juga ini ya. Masuk ke sini 10. Sehingga terlihat kan dari A menuju B itu paralel ya kan? Bukan seri ya ini, karena dipisahkan oleh A dan B ya. Dia mecah di titik cabang sini. Langsung kita hitung 1/R totalnya, berarti kan karena udah terakhir nih. Udah mau ketemu jawabannya, yaitu 1/R total, R tot aja ya. 1/, ini nih 10 ditambah 1/10 sama dengan 2/10 ya. Jadi ini nggak usah dijumlahin ya, ini penyebut. Ini 1/5, boleh langsung dibalik atau dikecilin 1/5 juga nggak apa-apa. Jadi langsung aja ya, R totalnya 10 bagi 2, 5 ya. 5 ohm. Inilah hambatan ini semua ya, hambatan pengganti dari A ke B atau hambatan total dari A ke B. Coba kalau hambatan pengganti itu biasanya pengganti yang mana dulu? Pengganti ini atau ini. Tapi kalau total itu biasanya udah semuanya ya. Nah, sekarang biar lebih seru lagi ya, nomor 2 nih kita lihat. Kita lanjut ke nomor 2. Ya, kita lihat ini hambatannya A, B, C, D ya titiknya. Jadi ada banyak pertanyaan di sini, bisa mencari RAB, RAD, RAC gitu ya variasinya. Sekarang kita akan menghitung RAB dulu ya, dari A menuju B. Nah, sekarang lihat gini. Dari A menuju B itu maksudnya begini, pengganti hambatan total jika AB itu terhubung nanti rencananya ya, jika ada tegangan di sini gitu maksudnya. Jadi begitu ada tegangan di sini, maka nanti arus itu kan mengalirnya begini ya, dari A menuju B gitu, balik lagi dari B ke A begitu. Tapi arus itu kan nanti dia sifatnya mecah ya, jadi setiap ada hambatan dia ngalir. Jadi begini, ada yang lewat sini dia arusnya, ada yang muter-muter dulu arusnya, tapi nanti kembali lagi ke B, intinya gitu. Nah, ketika dia dari A menuju B itu, ada yang lewat sini, ada yang lewat sini, ada yang lewat sini gitu kan. Ini nggak dilewatin, terputus di sini. Ya, C dan D itu nggak dilewatin, jadi begini. Dia juga nggak lewat ke D, balik lagi dia ke sini ke B semua. Jadi ini coret untuk menghitung RAB. Ingat ya, ini nggak dipakai karena ini buntu. Ibaratnya nggak, arus tidak mau mengalir lewat yang buntu, dia harus yang tertutup. Bukannya AB juga buntu, iya, tapi kan ini yang lagi dicari RAB, di sini nanti ada tegangan, jadi nanti ngalir begini gitu.
muter siklus ya. Arus itu sifatnya siklus tertutup. Nah sekarang kita mulai dari yang ini nih, yang bisa langsung dijumlahkan biasanya yang terluar ya kan, ini nih. Kenapa ini bisa langsung dijumlahkan? 4 tambah 4 tambah 4 12, karena dia ini bukan cabang ya, dia cuma belok aja gitu, jadi dia lurus sebenarnya gitu ya. Beda sama ini persimpangan atau cabang itu harus paralel nanti. Nah ini kita jumlahin dulu nih, ini seri berarti kan hubungannya totalnya 4 tambah 4 tambah 4 12 ya. Jadi R serinya ini 12 ohm. Begitu juga yang ini nih, yang bawah nih 12 juga ya R serinya. Nah setelah itu kita cari hambatan pengganti. Kita mau paralel sama ini nih, kita mau satukan 3 hambatan ini sama yang satu ini. Lihat, itu pasti seper ya. Kalau namanya paralel itu jangan ditanya lagi, pasti seper. RP seper berapa? Ya ini nih 12 ini ditambah yang bawah ini 4. Samakan penyebutnya ya. Yang belum bisa nyamakan penyebut ya, 12 ini harus bisa membagi kedua bilangan ini. 12 bagi 12 kan 1 kali 1 1. 12 bagi 4 3 kali 1 3. Jadi hasilnya 4 per 12. Jangan lupa dibalik RP1 nya ini 1 ya kasih ya, supaya untuk membedakan ini nanti hambatan pengganti 1, ini yang kedua atau ada yang ketiga gitu ya. Dibalik 12 bagi 4 3 ohm. Lalu pengganti 2 nih sekalian ya, kita paralel ini sama ini, berarti sama ya nilainya sama ini yang atas ini. Kalau misalnya tidak sama ya kalian hitung masing-masing ya. Misalnya sini 4, ini 5, ini 6 ya, jumlahin aja, nggak masalah ya. Sekarang RP2 nya berarti yang bawah ini samain aja sama ini kan 3 ohm. Oke, jadi ini hasilnya udah ketemu, yang atas ini yang bawah. Lalu kita cari yang kita gambar dulu nih, kita sederhanakan rangkaian ini menjadi apa. Untuk meletakkan 3 ohm ini ada di mana posisinya. Nah lihat ini gambarnya. Nah sekarang kita lihat ini ya, ini bisa diwakilkan oleh ini. Nah, maksudnya bagaimana? Ini kan tadi 3 ya, jadi 3-nya taruh di sini nih. Begitu juga yang bawah, taruh sini ya. Jadi ini 3 hambatan ini kan sudah dikerjakan 12 ya, 12 sama 4 kan paralel hasilnya. Jadi 1 2 3 4 hambatan ini nilainya 3 gitu ya, mewakili, taruhnya di sini. Nah di sini 3. Begitu juga yang bawah ya, sama. Jadi dia mewakili 4 hambatan, ingat ini 1 2 3 4 ya, 1 2 3 4 hambatan. Di sini gimana posisinya? Ini tetap 6 ya, jadi ini tetap 6. Yang lain juga sama ya, nih lihat titik A titik B sama, 2 1 sama ya. Ini juga boleh ditulis 2 3 ya, tapi untuk menghitung RAB ini kan nggak pakai nih. Nah sekarang udah lebih sederhana gambarnya, lihat. Ketika ini kan nggak ada nih ya, ini nggak ada, tutup, sehingga ini seri kan. Nah gitu kan, ini kan cabang ya, ini cabang, tapi kan ini udah nggak harus, tadi kan udah dijelasin nggak ngalir lewat sini ya. Jadi ini seri, dijumlahin aja langsung. Ini serinya 12 ya, 3 tambah 6 tambah 3 12. Kita hitung ini sama ini mau digabung paralel, berarti kan ketemunya kan ada cabang sini ya. Ini 3 hambatan ini sama ini 1 per ya, kembali lagi 1 per. Tadi kan udah paralel yang kedua ya, sekarang berarti yang ketiga 1 per 12 ini nih mau digabung sama ini nih 1/6 ini, maka hasilnya samakan penyebut 12 bagi 12 1 kali 1 ya 1, 12 bagi 6 2 kali 1 2, jadi 3 per 12. Jangan lupa dibalik, RP3 nya ketemu 12 bagi 3 4 ohm. Nah 4 ohm itu sampai di mana? 4 ohm itu kalau kita gambarkan lagi seperti ini, lihat. Nah lihat ini, penyederhanaan rangkaian ini bisa menjadi seperti ini, yaitu
ini tetap 2 ya. Awalnya memang dari awal kan 2 ya. Berarti ini 2, yang bawah kan 1 ya. Ini A, B. C, D boleh kalian tinggal, boleh digambar, boleh enggak ya, karena udah nggak kepake juga. Sekarang di sini berapa? Inilah 4 ini nih. Ya, ini 4. Nah, ngerti ya? Jadi kan ini 4 itu udah gabungan antara 3 hambatan ini, namanya ini jadi 4 hambatan ya. Di sini kan harusnya tadi 6, diganti sama 4 gitu, karena udah bergabung sama yang. Nah, sekarang terlihatlah ini seri. Gitu ya. Ini kan seri nih. Dari A menuju B gitu ya. Ketemulah R total, berarti kan sudah terakhir. Langsung aja kita jawab R totalnya atau RAB-nya. RAB itu berarti 2 tambah 4 tambah 1, 7. 7 ohm. Itu udah hambatan pengganti dari AB atau hambatan total dari A menuju B. Gitu ya. Jadi begini nih, AB kan kelihatan ya seri ya. Kalau kalian mau gambar titik C-nya di sini juga boleh ya. Nggak jadi masalah. Nggak digambar juga nggak apa-apa. Nah, untuk mencari RAD ya, RAC kan banyak ya variasinya di sini. Nah, sekarang kalian jawab sendiri ya untuk RAD-nya dan RAC. Nah, saya kasih clue-nya sedikit ya, petunjuknya di sini dari A menuju D nih. Ya, nge-cross gitu kan. Berarti kalau dari A menuju D ini coret nih. Ini coret. Ini coret ya. B sama C dicoret. Karena arus tidak mengalir lewat jalan buntu gitu ya dari A ke D. Jadi nanti nih begitu dari A ke D, kalian lihat aja ini nih gambarnya nih A ke D yang sudah disederhanakan dari A ke D. Berarti ini nggak kepake nih hambatan ini kan, B sama C. Nah, sehingga nanti ini sama ini seri nanti paralel gabung sama ini seri. Sudah kasih bocoran dikit ya, silahkan dijawab nih untuk yang RAD. Terus kalau RAC, nah begini, boleh lihat lagi di sini nih. Kalau RAC berarti ini sama ini coret. Nah, gitu ya. Ini kan buntu di sini. Kalau A menuju C gitu arusnya. Ini coret. Nanti ini diapain? Nanti saya bantu jawab ya. Yang penting kalian hitung dulu sendiri ya, RAD dan RAC-nya, jawab di kolom komentar. Nanti akan saya bantu. Sekian dulu di Fokus Eksakta.